Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai inverted pendulum atau pendulum terbalik. Sebelumnya, kita membahas bagaimana kita membuat model pendulum terbalik, kita mendapatkan nilai parameter, dan kita melakukan linearisasi sistem tersebut. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan bagaimana kita merancang kendali atau sistem kendali untuk sistem pendulum terbalik tersebut. Mari kita lanjutkan. Ya, kalian diminta untuk membuka page dari CTMS dan mengerjakan beberapa soal. Nah, di sini di uh, CTMS yaitu Control Tutorials for MATLAB and Simulink, kalian bisa melihat bahwa dia menawarkan ada 4 tipe controller, yaitu PID, root locus, frekuensi, state space, dan digital control. Saya akan memberikan overview atau gambaran besar mengenai metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan, dan saya minta kalian mengerjakan detailnya seperti yang ada di halaman website ini. Yang pertama, kita masuk menggunakan controller PID, di mana ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Oke. Di sini kita lihat bahwa kita punya sistem seperti ini, plan dari sebuah pendulum, dan kita juga menentukan struktur dari sistem. Di sini kita bisa lihat dua opsi, ada controller, plan, atau seperti ini. Plan controllernya ditaruh dari feedback. Mana yang lebih mudah kita lakukan? Ya, bagi kita akan menggunakan model yang seperti ini, karena ini akan lebih mudah untuk kita analisa. Oke. Nah, di sini kode MATLAB untuk memasukkan nilai parameter massa pendulum, massa card, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat PID control. PID control terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen proporsional, komponen integrator, dan komponen diferensiator. Nah, MATLAB memiliki fungsi yang langsung untuk membangun controller PID, yaitu dengan fungsi PID, di mana kita cukup memasukkan berapa nilai gain untuk proporsional, gain untuk integrator, dan gain untuk diferensiator. Setelah kita memiliki controller, kita pengen membuat atau menggabungkan controller tersebut dengan plan pendulum. Nah, fungsi MATLAB feedback di sini membuat sistem kita seperti gambar yang ini. Oke, kita bisa juga melihat dari MATLAB dengan mengetik help feedback. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Feedback. Nah, MATLAB membuat model seperti ini. Di sini M1, lalu sini M2. Kalau dalam contoh kita, artinya M1-nya pendulum dan M2-nya controller. Sehingga ditulis pendulum dan controller. Oke. Jadi kalian sini sudah belajar dua buah fungsi MATLAB. Yang pertama PID dan yang kedua feedback. Nah, bagaimana hasilnya? Kita bisa mensimulasikan sistem tersebut kalau kita beri impuls. Kita beri impuls misalnya dari 0 sampai 10 detik, kita pengen lihat perilaku sistem di domain waktu. Kita lihat hasilnya, ternyata hasilnya menjadi tidak stabil karena dia terus lama-lama makin besar. Artinya pendulum tersebut makin lama dia mutar seperti itu terus. Oke. Tentu kalian diminta untuk mencari koefisien KP berapa, KI berapa, KD berapa yang membuat sistem menjadi stabil. Oke. Di sini di tutorial ini diberikan contoh misalnya kalau KP-nya 100, KI-nya 1 dan KD-nya 1. Seperti apa jadinya? Nah, seperti ini. Kita melihat, oke, bagus. Sistem kembali stabil ya. Kalau dikasih impuls, dia kembali ke titik 0 atau kembali berdiri tegak. Tapi di sini kita lihat adanya osilasi, artinya sistem akan goyang kiri, goyang kanan, makin lama makin kecil, sehingga akhirnya stabil. Oke.
kita tentu tidak puas dengan solusi ini. Kita ingin sistem yang tidak perlu banyak berosilasi. Tentu kita bisa mengatur kembali dengan menambahkan koefisien diferensiator sebesar 20. Dengan KP 100, KI 1, dan KD 20, kita lihat perilaku sistem menjadi seperti ini. Sangat baik bukan? Di mana kita bisa melihat dalam waktu kurang dari 1 detik, dia sudah kembali ke posisi tegak berdiri. Nah, bagaimana dengan posisi card? Karena kita tahu bahwa di analisa pendulum kita sebenarnya melihat posisi card, gerakan ke kiri dan ke kanan, dan posisi pendulum, berapa derajat dia menyimpang dari titik setimbang, begitu ya. Nah, kita tidak perlu memikirkan bagaimana posisi card untuk saat ini. Mengapa? Karena ini tentu kalian bisa membaca sendiri lewat page di sini. Tapi poin yang utama yang ingin saya tekankan adalah sesuai dengan learning outcome dari mata pembelajaran ini, kita membicarakan sistem LTI, linear time invariant, dan kita selama satu semester ini kita melihat bahwa yang kita pertimbangkan adalah sistem satu input satu output atau disebut sistem SISO, single input single output. Bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut, silakan kalian bahas, kalian ikutin tutorial yang ada di sini. Dan kalau masih membingungkan, masih ada pertanyaan, boleh tanya pada saya. Itu mengenai PID. Lalu kita bahas mengenai root locus. Oke. Mengenai root locus ini kita melihat bahwa tentu kita membicarakan sistem yang sama ya. Struktur sistem tentu kita buat sama seperti ini. Oke, lalu parameter semuanya sama, lalu kita lihat root locusnya. Kita lihat dari pendulum, sekali lagi kita ngomongin pendulum ya, yang card tidak kita bahas dulu. Kalau kita lihat, ini root locus dari pelan pendulum, kita lihat jangan lupa bahwa yang sumbu horizontal adalah sumbu real, yang sumbu vertikal adalah sumbu imajiner. Di sini kita melihat ada pole, ya, ada pole 1, 2, 3 yang tanda X, dan ada 0, 0, tepat di 0, 0. Nah, root locus adalah artinya ketika kita memberikan nilai K, ketika kita memberikan nilai K, maka posisi pole akan bergeser. Seperti ini, kalau kita tambah gain K, maka pole yang tadi berubah di sini dia akan bergeser terus ke sini. Yang merah dia akan bergeser ke sini. Dan sedangkan yang di kanan, dia tetap akan di kanan. Di sini kita melihat bahwa sistem semula tanpa adanya controller, kalau hanya kita kasih nilai gain, penguatan, maka sistem tersebut tetap tidak akan stabil. Karena apa? Karena tetap akan selalu ada pole yang di sebelah kanan sumbu imajiner atau eigenvalue-nya positif, sehingga sistem tidak stabil. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Bagaimana kalau kita tambahkan integrator seperti ini? Sehingga kita lihat root locus dari C dikali 1/S dikali pelan pendulum. Kita lihat seperti ini. Oke, tidak ada zeronya hilang, memang tidak ada zeronya. Tapi kita lihat di sini bahwa berapapun nilai K yang kita tambahkan, posisi pole masih ada di sebelah kanan sumbu imajiner. Kita tahu sekali lagi kalau pole ada di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem tidak stabil. Kita tentu harus memikirkan bagaimana kita mencari sebuah sistem kendali di mana kita bisa menggeser pole-nya menjadi ke sebelah kiri sumbu imajiner. Oke. Bagaimana kita mencarinya? Tentu di sini kita melakukannya dengan PID control, di mana pada contoh ini kita menetapkan kita tentukan dengan nilai Z, P, dan K, lalu kita buat controllernya.
C-nya. Oke? Bagi yang masih bingung, sebenarnya ini sudah dalam tugas. Apakah itu fungsi ZPK? Kita bisa lihat di MATLAB kembali. Kita help ZPK. Apakah fungsi ZPK di situ? Di sini kita lihat ZPK adalah construct zero Poisson model atau converge to zero Poisson format. Maksudnya apa? Kalau kita masukkan nilai-nilai ZPK, oke, maka sistem akan membuat model di mana posisi Z, P, dan K-nya sesuai dengan yang kita mau. Oke. Nah, seandainya kita punya sistem di mana kita mempunyai posisi Z, 0-nya di min 3, min 4, polnya di 0 dan K-nya 1, kita punya controller seperti itu, oke? Lalu kita kalikan, controller tersebut kita kalikan dengan pelan pendulum. Lalu kita lihat root locusnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini sesuatu yang cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena akhirnya kita bisa mengatur nilai K sehingga seluruh pol bisa terletak di sebelah kiri sumbu imajiner. Atau dengan kata lain, sistem menjadi stabil, gitu ya. Kalian silakan baca detailnya. Di sini kita langsung saya ke bawah contohnya. Jika kita kasih nilai K, lalu dibuat feedback sistemnya menjadi pelan pendulum dan K kali C, C-nya masih tadi tentu di atas. Kita lihat respons impulsnya sini sudah sangat baik ya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, pendulum sudah kembali tetap berdiri tegak. Oke. Nah, itu kita sudah bahas 2. Jadi kita sudah bahas juga ada fungsi di MATLAB, ada fungsi feedback, ada fungsi PID, fungsi ZPK, lalu fungsi R-locus. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau kita mau menganalisa lewat domain frekuensi. Oke. Nah, di sini diceritakan mengenai suatu tools yang lain. Tools apa namanya? Yaitu tools Control System Designer. Apa itu? Oke. Kita bisa memanggil Control System Designer di MATLAB seperti ini. Control System Designer. Oke. Maka dia akan muncul suatu window di mana kita bisa mendesain controller dengan toolbox atau dengan tools ini, gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, kalau kita lihat di help-nya di MATLAB, apa itu Control System Designer? Nah, di sini kalian bisa mengikuti bagaimana memulai dengan menggunakan Control System Designer. Yang perlu kalian perhatikan, apa sih gunanya? Atau apa kelebihannya Control System Designer ini? Tentu, di sini kita bisa langsung, pertama kita langsung mendefinisikan requirement system yang kita mau seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa mentuning kompensator menggunakan ada PID, ada QG, EMC, dan juga kita bisa langsung melihat secara visual closed loop dan open loop response dari sistem secara otomatis tanpa kita mengetik komen kembali. Nah, ini salah satu tools yang bisa kalian coba dan bisa kalian ikuti karena di dalam page ini dia menggunakan Control System Designer tool untuk mendesain menggunakan bode analisis. Saya harap masih ingat ya, ada magnitude dan ada phase, dan juga dengan Nyquist plot. Kalian juga tentunya saya berharap kalian masih ingat Nyquist plot. Nyquist plot adalah di mana plot dengan ada kata kunci, ada posisi min 1 berapa kali kita melingkari min 1 dan seterusnya. Di sini kita punya rumus ini ya. Z sama dengan P tambah N. Kalau kita mau sistem tersebut stabil. Z itu apa? Ini kalian bisa ingat kembali di materi sebelumnya. Z adalah jumlah closed loop poles, jangan lupa ya, closed loop poles yang ada di sebelah kanan. Oke? Lalu P itu apa? Jumlah open loop poles
yang ada di sebelah kanan. Dan N, berapa kali clockwise ya, clockwise artinya searah jarum jam. Plot Nikus ini mengitari titik -1. Oke. Nah, kalau kita punya Z sama dengan P tambah N, maka kita bisa bilang sistem tersebut stabil. Kalau kita lihat kasus kita tadi, kasus kita inverted pendulum tadi, kita lihat di sini, di mana pole ada 1, P-nya 1. Lalu ditemukan N-nya sama dengan 0 ya. Ini -1-nya, ini -1. Di plot ini dia tidak ada sama sekali mengitari angka -1 ini. Sehingga N-nya adalah 0. Betul ya? N-nya 0. Lalu tadi P-nya sudah 1, maka Z sama dengan P ditambah N gitu ya. P-nya tadi berapa? P-nya 1, N-nya 0, jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan berarti maka untuk supaya stabil, closed loop system harus ada satu pole di sebelah kanan yang artinya dia tidak stabil. Ya, kita maunya Z-nya tidak ada kan? Karena kalau ada di sebelah kanan, kalau ada di sebelah kanan, sekali lagi, kalau closed loop pole ada punya pole kita di sebelah kanan, sistem jadi tidak stabil. Kita mau closed loop pole-nya 0 di sebelah kanan atau Z-nya 0. Di sini Z-nya 1, berarti ada satu yang pole yang di sebelah kanan sungguh imajiner sehingga sistem tidak stabil. Ya kalian bisa lihat bagaimana di sini diberikan tutorial mendesain controller menggunakan Control System Designer. Silakan kalian ikuti step by step. Tapi sekali lagi saya mau menekankan ini bukan bagian dari wajib. Bukan bagian dari kewajiban. Karena apa? Karena ini bagian dari pengayaan jika kalian pengen belajar lebih dari materi yang sudah ada. Dengan kata lain, bagian menggunakan Control System Designer ini tidak akan menjadi dari pertanyaan-pertanyaan untuk soal ujian. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah di state space. Kita tidak akan membahas digital karena cakupan mata kuliah ini tidak membahas kendali digital. Kita klik state space. Nah, state space, saya harap kalian masih ingat, dalam state space tentu ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Dan mengingatkan kembali bahwa sistem ini adalah sistem LTI, Linear Time Invariant. Kenapa? Karena matriks ABCD ini sudah kita hasil dari linearisasi sistem yang tidak linear. Nah, kita punya sistem requirement, atau desain kriteria, di mana kita mau settling time-nya kurang dari 5 detik, yaitu jadi kembali ke posisi 0, kurang dari 5 detik, rise time-nya kurang dari setengah detik, sudutnya tidak pernah lewat dari 20 derajat, atau 0,35 radians dari vertikal, dan steady state error-nya 2% untuk X dan theta. X adalah posisi card, theta adalah sudut. Sekali lagi, untuk posisi card kita tidak akan fokus di situ. Nah, di sini kita melihat ada open loop plan, lalu di sini kita K. Di sini berarti artinya apa? Perhatikan, di sini kita harus bisa tahu nilai X atau state yang di-feedback-kan dan dikali suatu penguatan K. Artinya, kita harus mencek apakah sistem tersebut dapat dikendalikan atau tidak. Atau kalau kalian masih ingat di pelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai controllability matrix. Kita lihat di sini. Polesnya ada yang satu ya di sebelah kanan, artinya sistem tidak stabil. Lalu kita mau mengecek sistem itu dapat dikendalikan atau tidak. Karena rank dari sistem
adalah 4, controllability matriksnya, maka sistem dapat dikendalikan. Karena sekali lagi, karena matriks A kita adalah matriks 4x4 atau dimensinya 4 ya. Nah, di sini dia menggunakan kontrol LQR. Oke, LQR itu apa? Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di MATLAB. Itu adalah suatu sistem untuk memastikan kontrol kita adalah optimal. Kita lihat. Sayangnya, optimal control tidak kita bahas di sistem kendali dan otomasi ini karena kita hanya membahas sistem basic. Tapi kenapa saya sajikan ini? Ini adalah bagian dari pengayaan. Jika kalian tertarik lebih jauh lagi, kalian boleh melihat ini. Ya, sini dikatakan calculate the optimal gain. Apa itu optimal? Nah, itu pertanyaan lain, pertanyaan yang tidak cukup dibahas saat ini. Dan itu optimal control bisa kita bahas dalam 1 semester. Oke? Nah, tapi penting buat kalian mengikuti step-step yang ada di sini, karena ini akan membantu kalian setidaknya kalian punya ide. Oh, begini cara melakukannya. Karena kalian, kalau untuk state space, beberapa waktu lalu kalian sudah pakai menggunakan place ya, pole placement. Kalau kalian masih ingat kan, place, kodenya place. Ini LQR. Nah, di sini kita lihat bahwa kendalinya adalah ini kendali yang optimal, di mana kontrolnya optimal. Tidak berlebihan kekuatannya gitu ya. Oke, di sini hasilnya kita lihat sangat bagus ya. Kenapa? Karena kurang dari 5, dia kembali sistem stabil, kembali ke titik 0 pendulumnya. Yang biru ini adalah posisi card yang tidak kita bahas saat ini ya. Tentu kita bisa modifikasi sistem kendalinya menjadi seperti ini. Ini sangat baik sekali. Kenapa? Apa bedanya? Kok ini lebih tinggi? Sekali lagi, kalau kalian melihat grafik, perhatikan itu grafik apa, sumbu-sumbunya apa, dan skalanya. Nah, gitu ya. Di sini kita lihat skalanya adalah 10 pangkat minus 3. Sebelumnya, kita lihat skalanya adalah tidak ada. Artinya ini bergerak, kalau kita perhatikan sudut pendulum, dia bergerak dari, ini 0 ya, dia berarti dari 0 dia bergerak sampai ke 0,012 radian, lalu mundur seperti ini gitu. Oke. Dan yang posisi cardnya juga dia bergerak sejauh 20 cm, cukup jauh gesernya 20 cm. Nah, lain halnya kalau dengan contoh yang ini, sekali lagi ini 10 pangkat minus 3 ya. Dan ini 10 minus 3, artinya cardnya sendiri dia bergerak kurang dari 1 mili ya. Kan 1 meter itu kalau 10 pangkat minus 3 meter sama dengan 1 mili. Ini lihat posisi cardnya dia tidak bergerak dari 1 mili ke kanan, ke bawah dia tidak sampai, ya kalau ke atas berarti dia ke kanan, kalau ke bawah berarti dia ke kiri, posisi card dia tidak sampai 3 mm. Dan sudutnya juga sangat kecil. Dia hanya bergerak sampai di 2 mili radian. Nah, ini sangat bagus sekali. Oke. Begitu, itu contoh overview mengenai materi yang ada. Kalian tentu bisa melihat advance-nya selain LQR, di sini dia tambahkan pre-compensation. Apa itu? Silakan kalian baca. Sekali lagi, ini bagian bukan dari yang wajib dalam mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini, yang wajib kalian tahu adalah kalian bisa kembali ke course plan. Apa saja yang wajib dari mata kuliah ini? Ada 4. Pertama, kalian harus mengerti sistem LTI, ya, sistem linear time invariant. Lalu kalian harus bisa menentukan apakah sistem stabil atau tidak, dan kalian harus bisa merancang sistem kendali. Merancang sistem kendali dengan apa? Oke, di sini perhatikan dengan PID, dengan root locus, dan dengan state space. Yang penting. Oke, state space di sini kita hanya membahas mengenai pole placement. Yang LQR tidak. Oke, demikian pelajaran mengenai
bukan analisa, tapi mendesain sistem kendali untuk sistem pendulum terbalik. Kalian perhatikan, kalian bisa ikuti kembali materi yang ada di website, kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom tentunya, dan pastikan siapkan pertanyaan, karena di sesi berikutnya saat kita bertemu, kalian bebas untuk bertanya, dan saya akan menolong kalian untuk menjawab hal-hal yang masih membingungkan kalian. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan tetap semangat belajar. Tuhan berkati.